Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali acara Hikmah Fajar Dahlia FM pagi hari ini. Kita ngobrol, kita akan berdialog, kita akan saling berinformasi, saling berbagi cerita tentang bahagia atau mengeluh. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Andi Abdurrahman. Acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Ustadz, assalamualaikum Ustadz, kembali lagi kita sudah siap minum-minum air panas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kembali lagi wargi Dahlia di acara Hikmah Fajar setelah melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah sholat kita, zikir dan doa kita diterima dan menjadi bagian amal soleh dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita terima telepon sekarang, sudah siap bergabung. Oke. Mangga. Oh, salah ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib semakin toyib. Damang teteh Haji. Alhamdulillah Bang Haji Apul, Kang Ustadz sehat. Orang ke Pasir Koja ada yang lagi masak sarapan pagi. Iya betul, Masya Allah ya. Biasa yang aktivitas kantoran itu jam segini udah hektik banget Bang Haji. Udah terus pak-pikpok sebenarnya. Pak-pikpok ya. Mangga teh, mangga aja bentang, mangga silakan. Iya, salam silaturahim Kang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak ada yang ingin ditanyakan sih Bang Haji. Cuma ingin salam sapa silaturahim untuk semua wargi Dahlia, terutama jemaah Hikmah Fajar Dahlia. Yang dimanapun berada mungkin selalu support kami, selalu mendoakan kami, terutama mendukung segala program dakwah kita. Mudah-mudahan perjuangan yang kami lakukan ini bersama para jamaah juga Radio Dahlia tentunya akan semakin melebar sayap syiar dakwah kami, insyaallah. Amin. Terutama mungkin hari ini ya Bang Haji. Hari ini Ustaz. Abang minta teteh telepon tadi teh Haji. Oh gitu ya. Sanas gugur rusuhan gitu ya. Tapi kita tetap fokus dan duduk sila fokus. Iya, fokus sama kita. Iya betul, kalau Kang Ustaz itu kalau menjelang siaran itu selalu memberikan support kepada kita yang di rumah itu. Hati-hati ya Bu, hati-hati ya anak-anak. Ayah akan berjuang memberikan sebuah power buat jamaah kita yang mudah-mudahan bukan hanya di dunia ya, tapi harapan kita semua kebersamaan ini sampai Allah menakdirkan di surganya, insyaallah. Insyaallah. Bener teh, tiap malam bayangkan ya, tidak ada libur. Iya betul. Meninggalkan anak-anak jam-jam lagi, aduh ya Allah, bener kadang-kadang abang baru sadar. Iya betul Bang Haji. Sebuah hal yang tidak mudah ya, tidak mungkin mudah buat orang yang biasa itu bisa, mereka hujan gak jadi berangkat, kita tetap berangkat. Betul, tapi alhamdulillah beliau selalu memberikan semangat malam kepada kami bahwa langkahnya ayah dari meninggalkan rumah, meninggalkan kami semua adalah bentuk jihad, dan insya Allah Allah lindungi, Allah jaga. Amin, ya Allah. Karena niatnya baik, ketemu Bang Haji, ketemu secara on air dengan jamaah itu sebuah kebanggaan dan kebahagiaan buat beliau. Alhamdulillah banyak saudara. Abang bilang tadi kita berdua ngobrol. Iya betul, alhamdulillah. Di mana-mana mendoakan kami dari setiap sudut kota, setiap sudut daerah selalu mengantarkan doa untuk kami. Amin. Pokoknya semakin toyib saja. Semakin toyib. Semakin toyib. Iya. Pengajian hari ini teh ya. Iya betul, hari ini di Nurul Huda, Bang Haji, Kang Ustadz, mohon disimak mungkin untuk semua jamaah, ditunggu kehadirannya. Mudah-mudahan Allah permudah langkahnya, niatnya karena Allah. Amin. Dan insya Allah kita bisa bersilaturahim nanti pada zuhur. Jangan lupa bawa Al-Quran karena kita ada program murojaah dan tahsin Al-Quran. Ya. Dan jangan lupa Bang Haji di hari Ahadnya bersama kami di Hikmah Fajar di Nurul Huda juga. Nah, itu Hikmah Fajar nanti hari itu. Kalau besok hanya Ahwad ya, hanya perempuan. Iya, Ahwad kalau sekarang. Dan yang terakhir Bang Haji mohon doanya mungkin. Temanya tema hari ini 5 tanda rezeki. Allah memberikan rezeki yang besar kepada hambanya. 5 tanda. Nah ini kan yang dicari itu rezeki ya Bang Haji. Biasa. Pulus, tapi kadang pulus bentuknya. Padahal sehat dan lainnya akan diuraikan oleh Taja Bentang nanti Ustaz. Insya Allah. Dan yang terakhir mungkin Bang Haji mohon doa restunya ADK besok insya Allah akan berangkat ke Tangerang untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Sebuah kompetisi ya. Kompetisi tingkat nasional, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Amin ya Rabbal Terima kasih Bang Haji.
Bang Ustad. Kang Haji Ustad. Bang Ustad. Bang Ustad ini Bang Ustad Haji. Bang Ustad Toib ya. Ya pokoknya semua untuk jamaah tidak bisa disebutkan satu-satu. Toib semua yang pokoknya. Love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Teh Bentang ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Pengajian tentang Rebo kemarin beberapa Rebo ya Ustaz ya. Betul. Jadi sempat tertunda karena kesibukan beliau juga dan semua di Hikmah Fajar dan ini dari adiknya Hikmah Fajar. Besok itu temanya tanda 5, tanda rezeki besar datang menghampiri. Nah ini ya, jadi kami undang wargi Dahlia hari ini untuk akhwat ya, pengajian rutinan muslimah bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda pada pukul 12.30 sampai dengan selesai. Kami undang untuk akhwat semua muslimah untuk bisa hadir pada majelis taklim Fathul Mubin, Fathul Khair ya, Salamun At-Tawabin, Al-Asdiqa, Al-Mubarakah, Ar-Rahmah, semua wargi Dahlia yang muslimah kami tunggu kehadiran wargi di hikmah di pengajian rutinan muslimah di Nurul Huda hari ini 12.30 sampai dengan selesai. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita ke telepon sekarang. Ya, ada silaturahmi, ada pertanyaan, silakan. Mangga. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, semangkin Thayyib. Kemana Ibu Guru tanya? Mohon damang Bu Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Bu Haji Juju di Banteng. Barokah. Mangga Bu Haji. Saya pertarosan Pak Ustad. Kan tadi teh tentang sabar tehnya Pak. Tapi terkadang sabar itu kan seorang teh aya batasna. Tapi ari upamiku kehe teuing mah gitu. Sekadang-kadang teh jantan arah gitu Pak. Tah, kumaha upami kitu Pak. Mai menanana gitu. Sareng deui hiji deui panginten nyungkeun pidoana. Abdi teh ayeuna teh tos dialihkeun tugas ka SD Halimun. Mudah-mudahan abdi tempat anu enggal. Sing barokah panginten kanggo abdina lancar segala rukina nyungkeun doana Mangga. Halimun teh jauh ka Dago aya nama. Berkah luar biasa. Siap Bu Haji, siap. Assalamualaikum kadayana ka jamaah. Jadi sarehat kadayana Pak Ustad oge sehat Pak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Juju di Banteng ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi Dahlia jangan lupa besok hari Ahad ya, ada pengajian Hikmah Fajar Dahlia FM di tempat yang sama di Masjid Nurul Huda. Kalau sekarang pengajian bersama Teh Bentang 12.30 sampai dengan selesai untuk khusus untuk akhwat. Nah hari Ahadnya wargi Dahlia pengajian umum untuk semua wargi Dahlia ya, untuk bisa sama-sama bersilaturahim bertolabul ilmi di acara Hikmah Fajar. Pengajiannya pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atur nuhun, terima kasih juga untuk yang sudah siap bergabung pagi ini di Hikmah Fajar. Ada Ibu Kahyati juga, Nenek Indah Cita Lahap juga. Betul. Sudah banyak kesabaran juga yang disimpan. Subhanallah ya. Nenek Indah banyak kesabaran nanya. Banyak stok nenek kesabaran. Sabar nenek menelpon ini Pak apa namanya? Padupak kabeh tinggal ini. Subhanallah. Sabar nenek kesabaran nanya. Teh Bu Juju kita tadi teh kumahanya ada batasnya gitu teh. Batasnya sampai piring pepes ama dibababetkeun. Ya. Sanes banting tulang tapi banting pintu. Banting pintu itu ya. Banting pintu. Baik, kita terima telepon sekarang, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin toib. Damang nenek. Halo. Ya. Halo. Sehat nenek sareng abah. Alhamdulillah. Barokah. Ridwana Sudayana. Sehat. Sudayana. Kereng kita aja bentang barudak ajak kurang ngabring ke kebonda Ustadznya. Amin. Iya siap. Di atas satu pan hoyong nyabak tanah kampung. Siap, itu luar biasa. Mangga nenek, mangga. Pak Ustadz, kanan sebenarnya definisi sabar itu kadang-kadang diamnya. Kadang-kadang jalmi anu pendiam, anu tarenya rios, eta teh orang sabar saurna teh kitu. Siga badah rom. Eta mah bukannya sabar, tertekan. Karena Peda serombongan umrah jadi apal karakterna. Subhanallah. Gitu kan anu cerewet kawas nenek mah eta mah sanes orang sabar cenah gitu. Tapi kan eta teh entah bagaimana nek kumanya kumaha persepsi masing-masing pangentos. Jadi hareudang Hayong. Subhanallah. Hayong belajar kumaha anu artian sabar sareng definisi sabar anu sesungguhnya teh misalkan urang ditinjak oge diam eta kedah teh kitu kan aya nenek mah katinjak saeuik naon ieu. Jeger soreang Ciberem. Gitu. Insyaallah. Sanes putra jeger ya mah putra eta cenah. Sanes jeger naon naik kitu teh karuhunan baheula. Jawara mentennya. Jawara tah. Gitu wae nuhun Pak Ustaz Bang Haji Ampul sarehat sadayana. Alhamdulillah. Waalaikumsalam ngupingkeun Nuhun abah. Dia sarehat sadayana. Salam ka Bunda ka Pandau di mana wae ayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair wa barakallahu fik untuk Nenek Indah beserta abah di Citalaha, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tunggu lagi telepon, kita sapa dulu. Sudah masuk ini Wa Uci juga. Terima kasih Mama Ibu dan juga tapi jawab dulu Ustaz, ada beberapa pertanyaan sih. Baik. Tadi itu sambil jalan ya Bang, sambil Siap, lihat pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ini kasihan nanti. Betul. Bisa bawa deui Abang, bisa perem deui tengah ulang. Baik Bang Haji Apul wargi Dahlia, sambil Bang Haji Apul melihat dan melirik ya WhatsApp yang masuk, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp oleh wargi. Kami ingin sampaikan beberapa pertanyaan yang telah masuk wargi Dahlia. Pertama dari Teh Hajah Bentang, mengingatkan pengajian sekarang hari Rabu di Masjid Nurul Huda khusus untuk pengajian muslimah ya. Mudah-mudahan wargi bisa berkenan hadir silaturahim dan bertalabul ilmi di Masjid Nurul Huda hari ini. Sementara yang kedua dari Ibu Juju di Banteng, beliau bertanya tentang katanya kesabaran ada batasnya, saking kesalnya sampai aral itu. Bagaimana cara menghadapinya? Sebetulnya warga Dahlia, kesabaran itu tidak ada batasnya. Batas kesabaran itu adalah ketika ruh meninggalkan jasad kita, maka sabar kita telah selesai. Sehingga terkadang sabar itu muncul datang mendidik kita saat kita kesendirian. Kita merenung, kita dalam keadaan terdesak, kita dalam keadaan kesal sampai aral. Itu ada bukti dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi ingat bahwa rumus yang Allah berikan kepada kita itu adalah saat mendapatkan ujian adalah kita harus bersabar. Bersabar apa? Yang tadi, bahwa setiap masalah yang hadir kepada kita itu adalah sebuah ketetapan dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Quran surat kedua ayat 155. Kemudian juga Allah tegaskan di ayat kedua di surat Al-Ankabut, ahsiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah akan menguji ketika kita mengatakan beriman kepada Allah untuk menguji sejauh mana keimanan kita. Maka keimanan kita lagi tergadaikan dengan adanya ujian.
keimanan kita akan terukur dengan adanya musibah yang tengah menghadapi kita. Maka searal apapun itu fitrah manusia, aral, kesal dan sebagainya. Tapi kita harus mampu mendewasakan dan membatasi diri kita. Jangan sampai kita menjadi apa? Menjadi terbawa dengan godaan syaitan sehingga hikmah dari musibah itu kita tidak dapat. Justru tidak akan mendapatkan pahala. Allah hadirkan masalah itu supaya kita mendapatkan pahala dari apa? Dari kesabaran itu. Wallahu ta'ala bisawab. Ustaz, baik, kita terima telepon sekarang sudah. Ya. Aduh, ini masuk. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini semakin baik. Abi damang. Damang Ustaz. Alhamdulillah. Raja Bentang tadi lebat Bang Payu nanya. Pak Putra sehat, Bang Pur sehat. Ya, Bang Pur, telepon teh error wae telepon. Error wae. Error mohon mau ya. Sabar we, lepas pian dia, aku sabar mah. Aduh, alhamdulillah banyak nu minta transfer gak bisa. Bang Pur, lu sabar mah sok subur. Sabar mah sok subur. Luar biasa. Ayo mah teh mata bahasanya. Siap, alhamdulillah. Sana sih lebat ya. Akposannya nyari kuanya. Dia mah kum ngasalanya. Mangga udah baja ketua lebat. Kum ngasalenanya sing syarat. Cara mangkiraina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi, jazakallah khair wa barakallahu fik. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ini coba lihat Ustaz, siapa ini Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz Bang Apul. Toib semakin toib. Muni sogor gitu. Aduh Dafa, sehat nak ya. Mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah dengan teh delisnya ya. Sekeluarga amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz? Iya. Coba biar nanti kita bisa menyampaikan waktunya. Sabar dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Teh Jala Delis ya. Ya. Bahkan membuat badan subur ya Bang Apul. Subhanallah. Nyarios bisi apalin dapat. Allahu Akbar. Aduh, baik ini dari Bunda Haja Puspa di Mandala Jati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ujian datang dengan keadaan kesehatan yang buruk, terpuruknya hubungan keluarga dan sulitnya beribadah, apakah merupakan takdir yang telah Allah tetapkan? Ya, pertanyaan pertama. Kedua, apakah merupakan tanda-tanda yang Allah tampakkan? Dan ketiga, bagaimana kiat-kiat yang terbaik dalam sisa hidupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya. Yang nyampaikan dari Bunda Puspa ya. Haja Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bang Haji Apul. Siap. Kita lanjutkan pertanyaan dari Bu Juju ya. Mohon doanya. Beliau berpindah tempat kerjanya ke SD Halimun ya. Ada cacat di cakat di Dahlia di dia. Oh, cakat hadidinya di Dahlia, cakat warga Dahlia. Bari syuting eta preman pensiunnya Bu Juju. Ada doanya ya Ibu Juju, doanya Robbi angzilni mungzalam mubarakah wa anta khairul mungzilin. Robbi angzilni mungzalam mubarakah wa anta khairul mungzilin. Semoga Allah menurunkan keberkahan pada tempat yang baru kita. Amin. Karena sesungguhnya keberkahan yang sebenarnya adalah datang di sisi Allah, karena Allah pemberi sumber keberkahan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dari Nenek Indah tentang definisi sabar itu terkadang artinya diam. Katanya sabar itu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Itu bukan sabar, itu babak belur namanya warga Dahlia ya. Tapi sekali ngelawan eta dadetkeun dina rek dicolang anu loba caina. Pae di dinya. Jadi warga Dahlia, konsep sabar itu bukan nggelenggem, bukan ayem-ayem, bukan nerimo kata orang Jawa bilang. Tapi definisi sabar itu adalah mengerahkan segala potensi yang berada dalam dirinya. Kemampuan yang ada dalam dirinya kita kerahkan untuk apa? Untuk coba minimal meyakini bahwa ini datang dari Allah. Satu, lihat, wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian, bersabar dulu. Kenapa tidak sholat dulu gitu? Harus sabar dulu. Karena sabar, definisi sabar itu meyakini bahwa yang datang menghampiri kita, baik itu ujian,
masalah ataupun kebahagiaan sekalipun itu bagian dari ujian, ini datangnya dari Allah. Sehingga ada musibah akan timbul kesadaran bahwa semua ini datang dari Allah. Kalau datang dari Allah, bahwa meyakini Allah yakin kita mampu mengatasi masalah itu. Karena rumus dari masalah itu, Quran surat kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa apa yang telah Allah tetapkan bagi kita sebuah masalah pasti berada dalam kemampuan kita, tidak akan keluar dari batas kemampuan kita. Itu namanya sabar. Yakini dulu itu. Setelah meyakini ini datang dari Allah, maka solusinya bukan kepada manusia, bukan kepada dukun, bukan kepada selain yang lain, tapi kembali lagi kepada Allah. Melalui apa? Melalui as-salah. Mohon kepada Allah pertolongan dengan ibadah sholat. Kenapa harus sholat? Karena sholat adalah referensi yang terbaik yang Allah tawarkan bagi kita untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan di alam dunia ini sampai di akhirat. Gitu. Minimalnya diberikan ketenangan oleh Allah melalui ibadah sholat itu. Coba kita punya masalah ketika takbir Allahu Akbar, minimal Allah hadirkan tenang. Kalau sudah tenang, jalan terbuka. Kenapa rumit sekali masalah ini? Karena warga dahlia, karena pemikiran kita itu seolah-olah menyempitkan diri kita sendiri. Masalah menjadi besar kan apa? Karena pola pikir kita, wah ini masalah besar, bakal begini. Itu menurut pikiran kita, wadahnya akan terlalu kecil untuk menerima masalah ini. Tapi kalau dibalikan kepada Allah, Allah yakin kok masalah ini diberikan kepada saya mampu mengatasinya. Maka mohon pertolongan kepada Allah. Tadi saya katakan banyak mengeluh kepada manusia, paling banter mereka memberikan saran. Tapi kalau mengeluh kepada Allah, Allah akan berikan jalan kepada kita. Kenapa? Allah wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dengan ketakwaannya, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, Allah akan berikan jalan keluar ketika mendapatkan masalah. Itu definisi sabar yang sebenarnya bukan diam, tapi mengerahkan segala potensi yang ada dalam diri kita untuk mengatasi masalah tersebut. Yakin warga, yakin demi Allah saya katakan, tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Pasti berada dalam ruang lingkup kemampuan diri kita. Yakini itu. Ini datang dari Allah, lalu kembalikan lagi kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balikan lagi kepada Allah. Biar Allah yang tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an masalah yang diberikan oleh Allah kita mencari solusi sendiri. Nggak ada. Hebatnya umat Nabi Muhammad SAW, ketika ada kesulitan selalu diiringi dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Setiap kesulitan diberikan jalan kemudahan, diiringi dengan kemudahan gitu warga. Ya, maka sadari konsep sabar yang sebenarnya seperti itu. Wallahu taala bisawab. Dari Abi dan Tadeli sama ya. Sabar mendatangkan subur. Artinya dengan penuh kesabaran kita mengetahui bahwa hikmah di balik ujian ini, kebahagiaan ataupun masalah, demi Allah saya katakan ada hikmahnya. Musibah, Allah sedang mendidik kita melalui musibah itu untuk semakin sabar. Bahagia yang Allah titipkan itu Allah mendidik agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau orang yang senantiasa bersabar atas ketentuan Allah, bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusan kita. Tetapi ingat dalam hadis kursi, barang siapa seorang manusia yang tidak bersyukur terhadap nikmat pemberianku dan tidak bersabar atas musibah yang aku berikan, kata Allah, silakan keluar dari kolong langit ini, cari Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Nauzubillah. Maka ini ketetapan dari Allah. Tidak mungkin kita bisa keluar dan lari dari masalah. Masalah jangan dicari, ketemu masalah atasi dengan berhusnuzon dan bertawakal kepada Allah. Ya, Bunda Puspa, ujian datang, kesehatan yang memburuk, hubungan di keluarga atau ibadah misalkan lemah. Apakah ini takdir dari Allah? Wargi dahlia, itu bukan takdir dari Allah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan memburuk menguji agar kita diampuni dosa dan kesalahan secara instan. Kita tidak memiliki amalan yang baik untuk menggugurkan dosa, hanya dengan rasa sakit yang bisa menggugurkan dosa, maka bersabar dengan sakit itu. Bersyukur, alhamdulillah Allah lagi menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Ajib kata Nabi, umat Islam, orang beriman ketika mendapatkan
ujian, dia bersabar, maka Allah sedang menggugurkan dosa dan kesalahannya seperti apa? Dedaunan yang jatuh pada musim penggugur. Ketika putur ibadah, Allah mengingatkan kita untuk apa? Untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang mau merubahnya. Bagaimana kiat-kiat yang terbaik untuk menghadapi masalah ini? Hanya dua. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian. Tentunya terkapar semua itu dengan apa? Peningkatan ilmu agama. Maka benar-benarlah kita mencari ilmu agama. Jangan sampai kita tipis kesabaran gara-gara tipisnya, minimnya ilmu agama. Wallahu ta'ala. Terkadang kata Teh Janeng, ada sebagian orang kalau mendapat ujian dari Allah karena saking merasa beratnya sampai dia malas untuk beribadah. Dikarenakan merasa terlalu beratnya dengan ujiannya, sampai ada ya dari kebanyakan orang sampai ingin mengakhiri hidup. Itu bagaimana pikirannya sampai mempunyai seperti itu. Padahal ujian itu indah, kita bisa makin dekat sama Allah. Betul, warga Dela. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita sikapi. Kalau ada masalah bukan jauh kepada Allah, tapi semakin banyak masalah harus dekat dengan Allah. Biar Allah yang menyelesaikan masalah itu, maka akan indah pada akhirnya. Wallahu ta'ala bisa. Tanda Allah sayang Ustaz ya? Betul. Karena Allah sayang kepada kita, maka bentuk kasih sayang Allah bukan apa yang kita mau, tapi Allah akan mengambil sesuatu dalam diri kita, terutama dosa dan kesalahan, tergugurkan dengan masalah yang kita hadapi dengan kesabaran. Wallahu ta'ala bisawab. Wargi Dahlia, ini ada kajian muslimah dengan Haja Bentang dengan tema 5 tanda rezeki besar datang menghampiri kita menghampiri kita hari ini ya. Di hari Rabu nanti siang jam 12.30 untuk muslimah. Mudah-mudahan wargi muslimah bisa hadir bersilaturahim dan bertalabul ilmi bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dennis, partner kerja Bang Apul yang begitu kompak pagi hari ini. Ustadz Andi Abdul Rahman, terima kasih sudah berbagi ilmu. Ustadz AA, Ustadz Asep Anum sudah ada di studio. Nanti akan hadir di acara Obsesi Pagi. Betul. Dari Burangrang nomor 28 Bandung, kru Dahlia FM dan Ustadz Andi Abdul Rahman menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.